Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Para pemirsa netizen Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memaknai pesan-pesan bijak Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi radhiyallahu anhu dalam tafsirnya Risalah Nur. Pesan yang kelima, in kunta turidu wa'idha fakafa bil mauti wa'idha. Jika engkau menginginkan juru nasihat, cukuplah kematian bagimu. Kematian membuat jiwa ini sadar, sehingga ia kembali kepada fitrahnya. Kematian mengingatkan kita akan fananya dunia. Jabatan yang engkau kejar mati-matian, harta yang kau kumpulkan, semua akan ditinggalkan. Maka orang yang sadar akan kehidupannya yang fana, dunia yang fana, harta yang fana, dia akan gunakan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri memasuki alam akhirat. Dia akan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, di mana semua akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil atom pun kebaikan yang kamu lakukan akan diperlihatkan. Sekecil atom pun kemaksiatan yang kamu lakukan akan diperlihatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dua ayat ini cukup menjadi pedoman kita agar terjaga dari semua bentuk maksiat. Karena ketahuilah, semua maksiat, semua kenikmatan-kenikmatan di luar syar'i tersimpan ribuan penyesalan dan penderitaan. Sadarkah kita, orang yang rela membunuh saudaranya karena satu hal yang sepele, anak yang menikam ibunya tanpa sadar atau dalam keadaan sadar, karena tidak diberikan uang rokok. Bahkan ada yang mengadukan pengadilan dan menjarakan orang tuanya gara-gara warisan. Na'udzubillah. Nah, ketika mendekam di penjara karena bejatnya, karena tingkahnya yang salah, di situ dia sadar kenikmatan 1 menit ketika dia menikam, ketika dia membunuh, puas, membuat dia cebloskan ke penjara ribuan menit. Kemudian penjara abadi menantinya. Na'udzubillah. Khalidina fiha. Berapa juta triliun menit dia mendekam di penjara abadi neraka, disiksa karena kenikmatan 1 menit. Orang yang melakukan perbuatan bebas, na'udzubillah, berzina, kenikmatan yang hanya berlangsung 9 menit mengakibatkan dia harus mengandung bayi 9 bulan, melahirkan, membesarkan, kemudian dia akan malu kepada orang tuanya, keluarganya, kepada Allah. Penyesalan dan penderitaan seumur hidup dari kenikmatan yang hanya berlangsung 9 menit. Disinilah Al-Imam Badi'uz Zaman Said Nursi mengajak kita untuk kembali kepada akal sehat kita. Jangan dengarkan bisikan nafsu yang tidak melihat akibat dari perbuatan. Jangan dengarkan bisikan syaitan yang selalu menghiasi aneka maksiat menjadi manis, indah, sehingga banyak orang yang terlena dengannya, terbuai dengan rayuan syaitan. Dengarkan bisikan Tuhan dan malaikat yang senantiasa berbisik dalam kalbu ini, di mana al-qalb hatifun rabbani, merupakan telepon yang Allah letakkan di hati setiap hambanya. Maka ketika hatimu bersih, kamu akan mendengarkan bisikan Allah. Tetapi kapan hatimu kotor, maka yang akan berbisik adalah hawa nafsu dan syaitan, sehingga manusia tunduk dengan syaitan dan hawa nafsunya.
penyesalan akan tiba. Penyesalan, semua akan menyesal. Tetapi dengan modal yang Allah berikan ini, di sisa umur ini, mari kita gunakan untuk mengenal jati diri kita. Jangan sampai kita lambat mengenal siapa diri kita sebenarnya. Sebagai tamunya Allah di muka bumi ini, yang Allah berikan potensi yang luar biasa, perangkat-perangkat Rabbani yang luar biasa, yang Allah berikan ruh, akal, hati. Jangan hanya sibukkan dengan dunia yang akan kau tinggalkan, tetapi arahkan semua indera dan latifah ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau mencintainya, sehingga semua ujian sepahit apapun engkau akan tersenyum, karena engkau sadar bahwa engkau adalah hamba, dan hamba tidak boleh mengatur Tuhannya. Tuhanlah yang mengatur hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan insya Allah kita bersama para anbiya wa fi muqaddimatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia di jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la inna illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih para pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Haji Jamaluddin Kulau LC, pengasuh Madrasah Al-Imam Badi'uz Zaman SMC di Makassar. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan ini dan Allah berkati, dan insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكيم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا